Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa tanggal 28 April, judulnya Pendalaman Alkitab. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Amin. Kita tidak perlu menjadi seorang ahli teologi untuk mempelajari Alkitab secara mendalam. Caranya adalah berdoa. Berdoa adalah awal, akhir, dan pendamping tetap dalam mempelajari Alkitab. Ellen G. White menyatakan bahwa ketika kita datang untuk membaca Alkitab, kita tidak sendirian. Dengan mengundang Roh Kudus sebagai penuntun, kita menolak segala gangguan dan musuh akan menjauh. Jangan pernah mempelajari Alkitab tanpa minta doa. Roh Suci membuat kita merasa pentingnya perkara-perkara yang mudah dimengerti atau mencegah kita memutarbalikkan kebenaran yang sulit dimengerti. Demikian kutipan dari Kemenangan Akhir, halaman 631. Berikutnya, membaca dan menulis. Bisa dikatakan bahwa perbedaan utama antara sekedar membaca Alkitab dan mempelajarinya terletak pada satu tindakan penting, yaitu menulis. Menulis membantu kita memperlambat pikiran, merenungkan firman Allah, dan memprosesnya pada kecepatan di mana pengamatan, penafsiran, penerapan, dan komitmen dapat terjadi. Menulis juga membantu pikiran kita yang awalnya tercerai-berai menjadi teratur dan turun ke dalam hati, dari kepala ke pena, lalu ke dalam kehidupan kita. Kita juga lebih mudah mengingat sesuatu yang kita tulis. Demikian ditulis dalam Mazmur 119 ayat 15 dan 16. Jika tidak dapat menulis, cobalah membaca Alkitab dengan suara keras atau mendengarkannya. Lalu ubah pikiran menjadi doa kepada Allah. Berikutnya, bagikan. Ceritakan kepada seseorang apa yang telah kita pelajari. Ini akan memperkuat pemahaman kita dan menguatkan orang lain. Cara untuk memulai kembali, pilihlah satu kitab pendek dalam Alkitab. Misal kitab Yunus, Markus, Filipi, atau 1 Yohanes, dan pelajari secara perlahan. Terapkan metode sederhana berikut ini untuk 1 ayat, 1 perikop, atau seluruh pasal. Yang pertama, berdoa agar Roh Kudus membimbing pikiran dan melembutkan hati kita saat membaca. Yang kedua, pilih 1 ayat atau 1 perikop Alkitab. Yang ketiga, tuliskan dalam catatan atau jurnal ayat itu atau bagian-bagian penting yang ditemukan. Yang keempat, baca ulang dengan doa. Lalu garis bawahi hal-hal utama. Kelima, tuliskan apa arti hal utama tersebut bagi diri kita. Yang keenam, doakan hal-hal itu agar mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Yang ketujuh, bagikan pelajaran itu kepada orang lain. Berikut ini kutipan dari Ellen G. White, Counsels to Writers and Editors, halaman 3839. Kapanpun umat Allah bertumbuh dalam kasih karunia,
mereka akan terus-menerus memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang firman-Nya. Mereka akan melihat cahaya dan keindahan baru dalam kebenaran-Nya yang kudus. Hal ini telah terjadi sepanjang sejarah gereja dan akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Reflecting Christ, halaman 161 dan 162. Saat kita mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa semua bagian Alkitab saling berhubungan. Satu bagian Alkitab menjelaskan bagian lainnya. Setiap Injil saling melengkapi. Setiap nubuat saling menerangkan, dan setiap kebenaran menguatkan kebenaran lainnya. Semua itu menunjukkan susunan yang indah dan teratur, bukti bahwa Alkitab berasal dari Allah Sang Pencipta. Keteraturan susunan seperti itu tidak mungkin dibuat oleh siapapun selain pikiran yang Maha Kuasa. Ketika seseorang mempelajari firman Tuhan dan memahami hubungan antar bagiannya, kemampuan pikirannya akan dipakai dan dilatih. Orang yang mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh pasti mengalami perkembangan pikiran. Nilai mempelajari Alkitab bukan hanya pada kebenaran yang ditemukan, tetapi juga pada usaha memahaminya. Pikiran yang hanya dipenuhi hal-hal biasa akan menjadi sempit dan lemah. Jika pikiran tidak dilatih untuk mempelajari firman Tuhan, memikirkan hal-hal kebenaran yang besar dan mulia, lama-kelamaan pikiran akan kehilangan kekuatannya untuk berkembang. Sebagai sarana melatih pikiran, Alkitab lebih berharga daripada buku lain manapun. Tidak ada pelajaran yang dapat memberi kekuatan pikiran seperti usaha memahami kebenaran besar dari wahyu Allah. Pikiran yang selalu terhubung dengan pikiran Allah yang Maha Besar akan bertumbuh dan dikuatkan. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.